Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita akan memulai dari mapel bahasa Indonesia. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, daring bahasa Indonesia pada pagi hari ini dimulai dengan materi pokok, yaitu mencari ide pokok dan kalimat penjelas di dalam sebuah paragraf. Bagaimana cara-caranya mencari ide pokok? Simak video berikut ini. Nah, kita mulai tema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa bisa diakhiri. Berikutnya, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu dengan tujuan pembelajaran 1. Diharapkan setelah membaca teks laporan, siswa mampu menemukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok dengan benar. Sekarang kita kupas satu persatu. Apa itu kalimat utama? Ada yang masih ingat? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan utama suatu paragraf yang di dalamnya terdapat ide pokok dan didukung dengan kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya bisa terletak di awal paragraf, bisa terletak di akhir paragraf, ataupun di awal dan di akhir paragraf. Ketika di awal paragraf namanya deduktif, di akhir paragraf namanya induktif, dan bisa di awal ataupun di akhir namanya paragraf inaratif. Berikutnya, apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang berisi penjelasan, uraian, dan kalimat utama suatu paragraf. Sedangkan ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengemban sebuah paragraf. Biasanya, ide pokok disebut juga sebagai gagasan utama. Lantas, bagaimana ya caranya untuk menentukan ide pokok? Cara yang pertama adalah kalian bisa menentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Yang kedua, kalian bisa mengurangi kata-kata pada kalimat utama yang tidak diperlukan. Cara yang ketiga adalah menyimpulkan ide pokok. Sekarang kita akan belajar menentukan ide pokok. Contoh yang pertama, kita akan menentukan ide pokok dengan kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Contoh 1 seperti ini, silahkan dibaca. Sudah selesai membacanya? Ternyata anak-anakku, kalimat utamanya berada di kalimat 1, yaitu wilayah pantai termasuk dataran rendah. Dengan demikian, kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat penjelas. Silahkan dibaca. Langkah yang terakhir dalam menentukan ide pokok adalah menyimpulkan dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Ternyata, ide pokoknya adalah pantai termasuk dataran rendah. Contoh yang kedua, kita akan mempelajari tentang menentukan ide pokok bila kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Contohnya seperti ini, silakan dibaca paragraf tersebut. Sudah selesai membacanya? Nah, ternyata kalimat utamanya ada di kalimat yang ketujuh. Dengan bunyi, ternyata di balik manisnya buah pepaya
pepaya. Terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Lantas, kalimat ke-1 sampai kalimat ke-6 disebut sebagai kalimat penjelas. Nah, setelah kita tahu mana itu kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya, maka kita bisa menarik kesimpulan mana ide pokoknya. Ternyata ide pokoknya adalah manfaat tanaman pepaya. Setelah ini, anak-anak harus menyelesaikan lembar kerja. Tentukanlah kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok dalam sebuah paragraf tersebut. Dibaca paragrafnya dengan teliti ya. Nah, setelah itu jangan lupa dikirimkan tugasnya ke Bapak Ibu guru masing-masing. Terima kasih. Salam rindu dari Ibu Upi Wahyuni Nawang Putri dan Ibu Nita. Dadah. Nah, anak-anak tadi sudah belajar mengenai bagaimana mencari ide pokok dan kalimat penjelas. Untuk berikutnya, nanti anak-anak silakan mengerjakan latihan soalnya. Tetap semangat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.